Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nasa Miska. Perkenalkan kembali, nama saya Bayu Nugraha, selaku perwakilan dari MPA HMK Miska ITB 2020-2021. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dokumen kedua yang kami buat, yaitu Arahan Kerja Kesenatoran HMK Miska ITB 2020-2021. Nah, kita langsung saja. Untuk yang pertama sendiri, latar belakang. Latar belakang kenapa sebenarnya arahan kerja kesenatoran ini perlu dibuat. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di tulisan ini, bahwasanya senator merupakan wakil Amiska yang mewakili Amiska di KM ITB, khususnya di Kongres KM ITB, kayak gitu. Nah, secara garis besarnya, senator sendiri itu memiliki dua peranan. Nah, yang pertama itu sebagai anggota Kongres, di mana dia menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan itu. Legislasinya ini sendiri tuh sebagai pembentuk kebijakan, semacam membuat aturan-aturan atau undang-undang dan lain-lain untuk setingkat KM ITB itu sendiri, kayak gitu. Jadi emang mungkin di sini Kongres KM ITB ini memiliki peranan yang cukup penting, di mana delegasi dari masing-masing lembaga itu bernama senator, kayak gitu. Terus, selanjutnya untuk cakupan terkait lembaga ini sendiri, ketika kita lihat senator dari sisi lembaga itu, senator ini bisa dibilang sebagai penghubung langsung antara suatu lembaga, dalam hal ini Amiska, dengan Kongres KM ITB, kayak gitu. Nah, sama mungkin seperti badan pengurus yang mempunyai garis besar haluan program yang tujuannya sebagai pedoman dalam menjalankan program-program untuk satu tahun kepengurusan ke depan, di mana berdasarkan aspirasi massa. Di sini senator juga memiliki arahan kerja kesenatoran yang fungsinya kurang lebih sama seperti GBHP. Gitu. Hanya saja yang berbeda di sini adalah untuk pembuatan GBHP itu sendiri itu punya modal utama atau tinjauan utama berupa aspirasi dari kebutuhan massa, di mana hal tersebut menjadi pertimbangan paling utama karena GBHP ini hanya berlaku untuk di dalam Amiska itu saja. Jadi tidak perlu ditinjau lebih jauh terkait di dalam dokumen formalnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini arahan kerja kesenatoran ini sebenarnya untuk tugas-tugas kesenatoran sendiri tuh sudah cukup jelas tertera di beberapa dokumen formal yang kami baca di sini, itu terkait ADART HMK Miska ITB Amandemen 2009 beserta aturan penjelasan ADART HMK Miska ITB Amandemen 2009, ADART KM ITB Amandemen 2019, dan juga konsepsi KM ITB Amandemen 2019. Gitu. Nah, di sini tertera bahwasanya dalam menjalankan fungsinya juga senator ini diberikan sebuah arahan kerja kesenatoran oleh Kongres KM ITB. Gitu. Nah, hal ini memang sesuai dengan pasal 11 ayat 12 di anggaran rumah tangga di bagian aturan penjelasan ADRT HMK Miska ITB, bahwasanya AKS itu dibuat oleh Kongres KM ITB. Nah, di sini lantas mungkin timbul pertanyaan,
kalau misalnya arahan kerja kesenatoran sudah dibuat oleh Kongres KM ITB, mengapa himpunan kita juga membuatnya kayak gitu. Nah, di sini mungkin berbeda dari bagian sudut pandangnya. Memang senator mendapatkan arahan kerja kesenatoran dari Kongres, akan tetapi bentuk dari arahan ini sendiri itu berisi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang senator lakukan di lingkup Kongres saja dan juga keorganisasian terpusat, dalam hal ini organisasi KMITB kayak gitu. Nah, tidak ada bentuk yang menjelaskan ataupun mengacu ke arah lembaga yang bersangkutan kayak gitu. Oleh karenanya di sini kami mencoba membuat arahan kerja kesenatoran untuk senator dan juga timnya sebagai penghubung antara AMISKA dengan Kongres KMITB. Seperti itu. Itu selanjutnya, oke, ini pengertiannya sendiri. Seperti mungkin yang sudah saya jelaskan tadi secara tersirat, bahwasanya AKS ini adalah arahan-arahan kebijakan untuk senator HMK AMISKA dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penghubung antara AMISKA dan Kongres itu sendiri. Kayak gitu. Nah, di sini AKS juga bisa digunakan sebagai kontrol terhadap senator dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif di Kongres yang berkoordinasi dengan Kongres KMITB sesuai dengan dokumen-dokumen formal yang tercantum di sini. Nah, memang ketika kita lihat di ADART ini sendiri, bahwasanya di sini pengawasan terhadap senator ini berada di bawah tanggung jawab MPA, nah, di mana di sini sudah terlihat juga di poin 2 ini, dalam membawa aspirasi, senator berkoordinasi dengan MPA, dan juga di sini di bagian 3, senator berkewajiban memberikan laporan berkala kepada MPA. Kayak gitu. Di sini sudah cukup terlihat bahwasanya senator ini perlu adanya pengontrolan kayak gitu. Dan apabila teman-teman pernah membaca dokumen terpusat, baik itu ADART KMITB Amandemen 2019 ataupun konsepsi, di sana juga ada fungsi kontrol terhadap kesenatoran, yang mana itu berkoordinasi juga dengan lembaga terkait sebagai bentuk transparansi pekerjaan senator dalam Kongres gitu. Oke, selanjutnya terkait landasan. Nah, pembentukan dan penetapan AKS ini sendiri berlandaskan pada dokumen formal yang sudah kami tinjau, itu sudah tercantum di sini, dan juga ditambah dengan aspirasi anggota AMISKA yang kami dapatkan. Seperti itu. Selanjutnya, oke, untuk tujuan ini seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, yaitu AKS sebagai pedoman penyusunan program kerja senator selaku penghubung antara AMISKA dan juga Kongres KMITB, dan juga sebagai fungsi kontrol terhadap senator dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif di Kongres KMITB. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke bab 2. Di sini ada tercantum dasar pemikiran dari kami MPA dalam membuat arahan kerja kesenatoran HMK AMISKA ITB periode 2020-2021 kali ini. Nah, bisa dilihat di bagian pertama itu ada alur berpikir. Di sini kita mulai dari memahami latar belakang kenapa kami membuat arahan kerja kesenatoran. Nah, seperti yang dijelaskan di bab 1 tadi,
di bagian latar belakang, bahwasanya memang untuk pekerjaan senator ini sendiri sudah cukup jelas di dokumen formal, dan juga ada juga arahan kerja kesenatoran di dalam lingkup Kongres, di mana hal tersebut bisa dibilang terbatas untuk meregulasikan pekerjaan-pekerjaan yang dirasa akan senator lakukan dalam ranah Kongres KMITB dan juga keorganisasian KMITB kayak gitu. Balik lagi karena tidak adanya bentuk peregulasian terhadap pekerjaan senator yang tanggung jawabnya terhadap lembaganya dan terhadap sebagai wakil dari lembaga tersebut ke Kongres. Oleh karenanya di sini kami juga MPH sepakat untuk membuat arahan kerja kesenatoran yang akan membantu senator menjalankan perannya sebagai penghubung antara AMISKA dan juga Kongres KMITB. Kayak gitu. Selanjutnya, definisi yang di sini merupakan tahap di mana kami memahami secara sesama yang selanjutnya mendapatkan keluaran berupa kesepahaman terhadap arahan kerja kesenatoran ini. Kayak gitu. Selanjutnya, untuk memastikan bahwasannya kami yakin akan membuat arahan kerja kesenatoran ini, kami meninjau sebenarnya tujuan spesifik dari arahan kerja kesenatoran itu seperti apa yang kami buat. Seperti itu. Nah, dari tahap selanjutnya, juga kami melakukan sebuah aksi selanjutnya, di mana di sini tertera bahwasanya terdapatnya analisis kondisi dan juga kebutuhan. Nah, seperti yang tadi saya bilang di bagian paling pertama, bahwasanya terdapat perbedaan antara kedua dokumen yang kami buat antara AKS dan juga GBHP, di mana dalam AKS ini sendiri referensi utama yang punya kontribusi cukup besar di dalam arahan yang kami buat juga itu tersedia dari dokumen formal, kayak gitu. Selanjutnya, kami juga menampung aspirasi dari anggota MISKA itu sendiri. Nah, selanjutnya dari bahan-bahan yang sudah kita dapatkan dan kita analisis di bagian analisis kondisi dan kebutuhan, dilakukanlah berupa perumusan bidang, di mana tugas-tugas dan wewenang senator yang dirasa memiliki irisan ataupun orientasi yang cukup mirip, kami gabungkan menjadi bidang-bidang yang ada, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan secara lebih spesifik terkait bagaimana caranya menjalankan tugas-tugas tersebut, di sini kami berusaha untuk melakukan atau membuat arahan dan juga parameter yang akan membantu senator nantinya. Nah, selanjutnya terbentuklah dokumen AKS sebagai hasil dari rangkaian penulisan rangkaian alur berpikir yang tadi sudah saya jelaskan di bagian atas. Seperti itu. Di sini ada penjelasan alur berpikir. Oke, selanjutnya ini penjelasan yang lebih spesifiknya lagi terkait alur berpikir yang kami buat. Nah, di sini selanjutnya ada metode analisis kondisi dan kebutuhan. Nah, penyusunan AKS periode 2020-2021 ini juga dilakukan berdasarkan kajian dokumen formal. Dan dokumen formal ini berguna untuk mendefinisikan tugas dan wewenang senator itu sendiri yang sudah jelas tercantum seperti itu, dan juga aspirasi anggota MISKA yang kami dapat ini digunakan sebagai pertimbangan terhadap analisis kebutuhan dari masa MISKA itu sendiri.
kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada bab 3 ya, itu di bagian arahan kerja kesenatorannya sendiri. Nah, untuk penjelasan umumnya bisa kita baca di sini bahwasanya untuk arahan kerja kesenatoran AMISKA dibagi menjadi 4 bagian yang kami buat, yaitu yang paling pertama itu terkait aspirasi, terus yang kedua itu dokumentasi, yang ketiga itu representasi, dan edukasi yang dibuat berdasarkan hasil pengaturan kebutuhan massa dan juga beberapa dokumen formal. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk implementasi dari tugas dan wewenang yang tadi sudah jelas itu kami buat di sini sebagai bidang arahan dan juga parameter seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bidang yang pertama itu adanya yaitu aspirasi. Nah, di sini bidang ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu senator diharapkan dapat menentukan metode terkait penarikan aspirasi yang adaptif dan juga situasional. Nah, mengingat kesadaran akan uh, kesadaran akan pentingnya isu-isu terkait isu-isu yang ada di lingkup KMITB itu sendiri yang masih cukup di AMISKA perlu diperhatikan. Oleh karenanya perlu adanya bentuk ketika ingin menarik ketika ingin menentukan sebuah keputusan, senator AMISKA selaku perwakilan Kongres di mana akan membawa suara AMISKA di Kongres itu sendiri, di mana di sini perlu dilakukannya penentuan metode penarikan aspirasi, di mana diharapkan masa lebih aware dan partisipasi untuk mengeluarkan suara di sini sebagai suara AMISKA ini lebih representatif, seperti itu. Nah, di sini juga di parameternya untuk memastikan hal tersebut berjalan dan membantu senator dan timnya sendiri, di sini kami menuliskan bahwasanya terlaksananya penentuan metode penarikan aspirasi yang adaptif dan situasional. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita menentukan hal tersebut bisa terlihat adaptif dan situasional, bisa terindikasi dari hasil dari suara massa yang ditarik aspirasinya ini cukup banyak, di mana hal tersebut sudah mengindikasikan bahwasanya metode penarikan itu sudah cukup adaptif dan juga situasional terhadap kondisi massa kita sendiri. Nah, perlu diketahui lagi, sama seperti GBHP yang sebelumnya, di sini ada yang kami bold, itu mengartikan bahwasanya kata atau kalimat yang akan dijelaskan di bab penjelas di bagian bawah. Seperti itu. Oke, selanjutnya arahan kedua dari bidang pertama yaitu terkait adanya penarikan aspirasi anggota AMISKA sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Kayak gitu. Nah, di sini tentu saja untuk bentuk memastikan penarikan aspirasi tersebut terjadi di parameter, kami meregulasikan bahwasanya terlaksananya penarikan aspirasi anggota AMISKA sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Kayak gitu. Nah, untuk alasan mengapa penarikan aspirasi ini diperlukan, ya balik lagi ke dokumen-dokumen formal yang sudah kami tinjau, seperti itu, seperti ADART, dan juga di ADART AMISKA, dan juga di ADART KM, dan juga di konsepsi KMITB yang
menjelaskan bagaimana mekanisme pewacanaan penarikan aspirasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian 2. Di sini kami tuliskan yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini sebenarnya apa yang dimaksud dengan dokumentasi? Nah, bisa dilihat bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, di mana senator mempunyai tanggung jawab baik kepada lembaga yang mendelegasikannya ataupun kepada Kongres selaku tempat senator bernaung di lingkup organisasi KMITB, di mana sebagai badan legislatif dan juga pengawas terhadap apa yang terjadi di KMITB itu sendiri, perlu adanya tadi fungsi pengontrolan terhadap kinerja badan pengurus kayak gitu ya. Nah, di sini terlampir bahwasanya perlu adanya laporan tertulis berupa dokumen terkait keberjalanan senator kepada MPA minimal 1 kali dalam 2 bulan kayak gitu. Ini juga arahan ini ada dan tertera minimal 1 kali dalam 2 bulan ini berdasarkan ADART Amiska itu sendiri tercantum, di mana bahwasanya di sini bisa dilihat senator berkewajiban memberikan laporan berkala kepada MPA minimal 1 kali dalam 2 bulan. Kalau misalnya kondisinya nanti dikarenakan agenda kesenatoran yang cukup banyak, dalam range waktu misal 2 bulan, tidak harus untuk dibuat 1 kali. Bisa saja banyak tergantung kondisi dari senator dan juga timnya mau seperti apa, seperti itu. Nah, untuk parameternya sendiri di sini terlampir untuk memastikan hal tersebut berjalan, itu terlaksananya laporan tertulis berupa dokumen terkait keberjalanan senator kepada MPA minimal 1 kali dalam 2 bulan. Gitu. Oke, selanjutnya terkait di sini ada yang namanya representasi. Nah, representasi ini sendiri tuh di sini kenapa dicantumkan, karena memang cukup penting gitu ya, terkait mungkin amanah yang sudah kita titipkan kepada senator kita sendiri, dan di sini perlu adanya bentuk kepastian agar hal tersebut bisa tercapai atau terjadi, seperti itu. Nah, arahan yang kami buat, arahan yang MPA buat di sini, yaitu di sini terlaksananya yang jelas ya, sebagai bentuk representasi, itu adanya penyampaian aspirasi anggota AMISKA kepada sidang kongres. Jadi, di mana sebenarnya aspirasi yang ditarik oleh senator di sini tuh akan tersampaikan oleh senator di dalam agenda sidang kongres. Seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin cukup belum diketahui oleh kita semua, bahwasanya penyampaian aspirasi di sini itu di ranah kongres sendiri itu ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti salah satunya ketika sidang tersebut dilakukan dan di mana senator selaku perwakilan ataupun delegasi dari lembaga terkait bisa untuk menyampaikan aspirasinya di sana. Akan tetapi, jika ketentuan-ketentuan tambahan seperti jika senator tidak mengikuti agenda kongres atau agenda sidang kongres ini secara penuh, bukan agenda, dalam artian, misal dalam satu sidang kongres ini tidak diikuti oleh senator terkait itu dari awal dimulainya acara sampai akhir, itu akan menyebabkan senator tersebut suara yang dikeluarkan oleh senator berdasarkan hasil penarikan aspirasi dari lembaga terkait tidak akan dipertimbangkan dalam
keputusan sidang tersebut. Nah, oleh karenanya di sini kami membuat parameter agar memastikan hal tersebut juga bisa tercapai, yaitu yang pertama di sini terlaksananya penyampaian aspirasi anggota AMISKA, kayak gitu. Dan juga di sini untuk yang kedua yaitu menghadiri sidang kongres KM ITB secara penuh. Nah, dalam artian secara penuh di sini maksudnya ya sampai selesai seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini tertera bahwasanya menghadiri sidangnya ini minimal sebanyak 50% dari total jumlah sidang. Nah, perlu diketahui bahwasanya memang sidang kongres di sini tidak ada jumlah pastinya berapa dalam satu kepengurusan di dokumen formal yang sudah kami baca juga. Oleh karenanya memang terlihat bahwasanya senator tidak mengetahui seberapa banyak kalau misalnya 50%, 51% dari total. Oleh karenanya dari sini juga terindikasi bahwasanya senator perlu untuk menghadiri agenda-agenda sidang kongres sebagai fungsi representasinya sebagai tindak dari pencegahan 51% dari total jumlah sidang ini tidak tercapai. Gitu. Karenanya diharapkan senator kita saat ini tuh untuk selalu menghadiri sidang kongres, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada yang cukup menarik yaitu terkait edukasi. Nah, edukasi di sini sendiri kenapa kami buat karena di sini orientasinya lebih ke arah untuk masa ya, dimana kalau misalnya di atas ini sendiri tuh dari 3 bidang yang sudah ada di sini sudah cukup tertera di dalam dokumen formal itu sendiri, dimana di sini adanya edukasi kami buat berdasarkan sudut pandang kami dan juga hasil analisis kebutuhan, yaitu di mana masa AMISKA itu butuh untuk update terkait info-info atau isu kegiatan terpusat, dan juga sebenarnya terkait kebijakan-kebijakan yang Kongres buat, kayak gitu, dan lain-lain. Dan sebenarnya di sini diharapkan adanya sebuah informasi yang bisa disampaikan kepada massa dari senator itu sendiri. Bukan berarti di sini pemberian informasi tersebut berupa pencerdasan karena akan dilakukannya penarikan aspirasi. Nah, hal tersebut yang di bagian edukasi ini cukup berbeda dengan arahan yang paling pertama di sini, metode penarikan aspirasi, di mana di sini adanya sebuah kepentingan untuk penarikan aspirasi, oleh karenanya perlu dilakukannya semacam bridging ataupun penjelasan kembali, kayak gitu, sebelum dilakukannya penarikan aspirasi. Nah, sedangkan di bagian edukasi sini, yang MPA maksud itu adanya bentuk informasi-informasi yang disampaikan kepada anggota AMISKA terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang terjadi di ranah lingkup KMITB itu sendiri, ataupun terkait kebijakan kongres yang sudah tadi saya sebutkan juga. Kayak gitu. Di sini juga akhirnya kami membuat sebuah arahan untuk senator AMISKA itu adanya mekanisme pencerdasan mengenai informasi terkait isu terpusat dan juga kebijakan Kongres KMITB kepada anggota AMISKA. Gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwasanya memang senator AMISKA ini sebagai penghubung antara AMISKA itu sendiri dengan Kongres KMITB. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kami bentuk
sebuah parameter ataupun capaian yang perlu dicapai oleh senator beserta timnya, itu terlaksananya mekanisme pencerdasan mengenai informasi terkait isu terpusat dan kebijakan Kongres KMITB itu sendiri kepada anggota AMISKA. Kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk arahan dan juga parameter yang sudah kami buat. Dan ini juga sekedar info tambahan, yaitu dalam menjalankan fungsinya, senator tidak sendirian, teman-teman. Jadi, senator tuh berhak membentuk sebuah tim, di mana tim tersebut akan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membantu senator dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti itu. Selanjutnya, ini bab penjelas terhadap tadi yang ada kalimat kata-kata yang di bold, bisa dibaca sendiri. Nah, terakhir di sini bagian penutup itu AKS dimaksudkan sebagai arahan bagi senator untuk menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara AMISKA dan juga Kongres. Nah, di sini AKS disusun sebagai arahan bagi senator selama satu masa kepengurusan, sehingga selanjutnya dapat diperbarui sesuai dengan analisis kondisi dan kebutuhan di zamannya. Gitu. Nah, kesuksesan program yang akan dijalankan akan bergantung juga kepada dedikasi yang tinggi dari senator dan didukung oleh kerjasama dari kita semua. Gitu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap langkah kepengurusan HMK AMIS KITB saat ini. Amin. Lampir tim penyusun MP HMK AMIS KITB periode 2020-2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.